الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله، ونقول ما قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله وصدق رسوله الكريم. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan segala para habaib yang telah hadir bersama kita setelah membaca qiraatul maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi rahimahullah rahmatul abrar. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan para masyayikh, para asatidzah, para sepuh, para alim, wabil khusus guru kita, orang tua kita, Fadilatul Ustaz Syekh Kiai Adnan Muhammad Syuja'i hafizahullah wara'ah wa mata'ana Allah bi kulli khairin. Doakan untuk beliau semoga panjang umur, amin, sehat walafiat, miskin, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyambung lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para masyarakat Pak Lurah yang telah menyampaikan kalimatnya, memberikan antusias kepada seluruh masyarakat Ciberem. Kita doakan semoga yang hadir di dalam zikr Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat ini semoga tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita hidayahnya, inayahnya, rahmatnya kepada kita. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah, sungguh suatu kegembiraan untuk kita dengan datangnya bulan Rabiul Awal, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan kebajikan. Ketahuilah bahwasanya sebelum kelahiran Nabi Muhammad, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang tidak terlalu dipandang oleh mereka bangsa Arab. Tetapi ketika lahirnya Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal ini, bulan tersebut menjadi mulia, bulan tersebut menjadi barakah, karena di situ ada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad sudah ditunggu-tunggu dan dinantikan oleh seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di alam semesta. Sesungguhnya alam semesta ini menanti-nantikan kelahiran Nabi Muhammad, menunggu kelahiran Nabi Muhammad, kedatangan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad rahmat kepada seluruh semesta alam. Kalau dikatakan semesta alam ini adalah masmullah, selain Allah mendapatkan keberkahan rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kok masya Allah tabarakallah banyak di masyarakat Indonesia, kemudian di Bandung khususnya, perayaan-perayaan seperti ini bukan hanya di Indonesia atau di Bandung. Ketika kami di Kota Mekah, guru kami Syekh Muhammad Al-Maliki juga, beliau setiap waktu, setiap saat melaksanakan yang namanya zikr Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita keliling dunia, dimanapun tempat mereka merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di bulan Rabiul Awal, baik di bulan Rabiul Tsani, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, bahkan kadang-kadang di bulan Ramadan merayakan zikr Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teringat dengan perkataan Sayyidina Imam Abdurrahman Deba yang telah menyusun kitab Deba, walau anna amilna kulla yawmin bi Ahmad maulidan qad kana wajib. Walaupun kita mengamalkan
pembacaan sirah Nabi Muhammad yang dikenal dengan namanya Maulid, itu adalah suatu hal yang wajib kita baca, kita lantunkan sirah Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, hakikatnya yang menyusun sirah Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad bukan mereka para ulama-ulama Allah, tetapi yang menyusun adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita melantunkan Al-Quran, di Al-Quran ada 6.666 ayat. Ini kesepakatan para ulama. Ada yang mengatakan hilal, tetapi kita sepakat 6.666 ayat. Berapa? Kalau mau dihafalin gampang, 6-nya 4 kali. 6, 6, 6, 6. Tetapi lihat di Al-Quran, ada 1000 ayat isinya tentang Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad, keberkahan Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, budi pekerti Nabi Muhammad. Bahkan kita diajarkan bagaimana berakhlak, berbudi pekerti kepada Nabi Muhammad. Sampai di dalam Al-Quran, katanya Imam Al-Tawiyah di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, Masya Allah tabarakallah, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada keimanan kepada Allah kecuali harus didasari iman kepada Nabi. Tidak ada ketaatan kepada Allah kecuali harus taat kepada Nabi. Tidak mengikuti perjalanan Al-Quran, firman-firman Allah kecuali di situ ada sabda Nabi Muhammad. Makanya dibarengi, digandeng lafzul jalalah nama Allah dengan Nabi Muhammad. Makanya di Al-Quran atiullah wa atiur Rasul. Bahkan cinta, ini kita harus cinta kepada Allah, taat kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kecintaan kecuali harus didasari cinta kepada Nabi Muhammad. Ini dalam ayat disebutkan ada sekelompok asbabun nuzulnya, ada sekelompok para sahabat Nabi Muhammad. Di hadapan Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi innana la nuhibbullah." Ya Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini benar-benar cinta kepada Allah. Mereka bersumpah, kemudian diawali dengan lam taukid. Jadi demi Allah kami ini benar-benar cinta kepada Allah. Lihat, Nabi Muhammad senang, karena mereka iman kepada Allah, kemudian cinta kepada Allah. Tetapi bagaimana kecemburuan yang Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Nabi Muhammad? Langsung ayat suci Al-Quran turun, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad. Jadi Allah langsung menyatakan kalau memang Anda cinta kepada Allah, cintai Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad, telusuri Nabi Muhammad. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Baru di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan fattabi'uni yuhibbukumullah. Karena di awalnya ada qul in kuntum, ada in syartiyah, wa hunaka jawab. Ma huwa al-jawab? Yuhibbukumullah. Maka Allah akan cinta kepada kalian. Berarti di sini ada persyaratan. Persyaratan cinta Anda kepada Allah harus ada syaratnya cinta kepada Nabi Muhammad. Kemudian Allah berikan hadiah yang begitu besar, kemuliaan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita cinta aja sama Nabi langsung diampuni segala dosa-dosa kita. Semoga kehadiran kita di tempat ini diampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Makanya para ulama kita, para kiai-kiai kita, para masyayikh kita, para ajaran-ajaran kita, ini Syekh Kiai Muhammad Syujai. Beliau ini Fatisim al-Musamma dengan pondok pesantren Siraj Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah akan menjadi lampu cahaya Ahlussunnah wal Jamaah di Ciberem ini. Amin Allahumma amin. Ternyata setelah saya telusuri Kiai Muhammad Syujai, dinamai oleh gurunya Syekh Muhammad Syujai. Saya tanya, siapa beliau Syekh Muhammad Syujai? Syekh Muhammad Syujai ini adalah murid Al-Habib Syekh Al-Aqtas. Ternyata Al-Habib Syekh Al-Aqtas ini guru sanad ijazah guru kami Syekh Muhammad Abdul Maliki ketika datang ke Indonesia.
beliau mencari Habib Syekh Al-Abbas untuk mengambil ijazah sanad kepada beliau. Jadi nyambung yang lebih lagi, Kiai Haji Muhammad Syuja'i berangkat ke kota Mekah tahun 77. Ini tahun 77 saya belum lahir jadi. Saya belum lahir. Beliau sudah berangkat ke kota Mekah bersama keluarganya, tinggal di Masjidil Haram, di Jualil Haramain, tinggal di Masjidil Haram, duduk di Masjidil Haram, kemudian melihat Ka'bah, memandang Ka'bah, beribadah, bertawasul, bermunajat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Apakah mau ke jalan-jalan? Tetapi beliau duduk di kota Mekah, tinggal di Jualil Haram, tinggal di sekeliling Masjidil Haram. Beliau kontrak, kemudian dikasih rumah sama Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di kota Mekah. Saya kira tinggalnya sebulan 2 bulan, nggak tahu dia sampai 12 tahun lebih. Alhamdulillah, beliau di zamannya tahun 77 bertemu dengan ulama-ulama besar. Di antaranya bertemu dengan Syekh Yasin Al-Badani, bertemu Syekh Hasan Al-Masyar. Ini Yasin Badani ini kalau kita melihat mengikat dengan ulama-ulama dengan ajaran Jawa. Tidak ada ulama-ulama dengan ajaran Jawa kecuali mereka sangat juga bersambung dengan Syekh Yasin Badani. Makanya dikenal Musnid dunia, Musnid dunia, orang yang sampai paling terbanyak di dunia. Syekh Yasin Badani, beliau ini menyusun kitab. Ada kitab yang disusun oleh beliau, namanya kitab Kifayatul Mustafid. Ini sebenarnya Kifayatul Mustafid ini karangan Syekh Mahfud Termas, sanad beliau. Syekh Mahfud Termas. Ini sedikit kita bercerita sama Syekh Ahmad Syuja'i sekaligus istifadah tentang sanad. Ini kita mau cerita sekaligus maulid bagaimana tarikh ulama-ulama yang ada di Indonesia dan hubungannya baik sekali dengan para ajudan ulama dan para habaib yang ada di kota Mekah maupun di Indonesia. Jadi alhamdulillah sedikit. Ini kalau mau cerita agak banyak apa Kiai. Ini anak-anak siap nggak dulu? Pokoknya sekarang hadirin dengerin cerita aja sudah. Dari awal sampai akhir insya Allah dengerin cerita. Insya Allah ini cerita tentang kota Mekah, tentang kota Madinah. Insya Allah antum jadi anak-anak masa depan berangkat ke kota Mekah. Amin. Untuk ilmu di Mekah, baik di Mekah ataupun di Madinah ataupun di Mesir dan pulang jadi orang-orang alim. Amin. Soleh amin Allahumma. Amin. Nah, ada kitab Kifayatul Mustafid yang ditahqiq oleh Syekh Yasin Al-Badani. Sebelum itu ada kitab juga Syekh Yasin Al-Badani punya guru. Guru beliau namanya Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi. Beliau ini Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi dikatakan Muhammidul Haramain, guru besar di kota Mekah dan Madinah. Tidak ada ulama datang ke kota Mekah kecuali ngambil sanad dari Syekh Umar Hamdan. Ada kitabnya namanya Ihfazul Ikhwan Bikhtisar Majma'il Mujdan di asalnya Syekh Umar Hamdan. Masya Allah tabarakallah, menceritakan bagaimana Syekh Umar Hamdan. Nah, Syekh Umar Hamdan ini beliau mengambil sanad di antara guru-gurunya yaitu Syekh Mahfud Termas. Jadi Syekh Mahfud Termas ini orang alim, orang saleh, ternyata orang Indonesia, orang yang Termas di mana cita-cita. Nah, beliau ini belajar lahir di Indonesia atau lahir di Mekah, saya lupa, kemudian dia berangkat ke kota Mekah. Ketika di kota Mekah belajar dengan ayahnya dengan ulama-ulama, kemudian balik ke Indonesia belajar dengan Syekh Soleh Darat dari Semarang. Beliau ini Syekh Soleh Darat ini orang alim ahli nahwu. Jadi kalau di Jawa ini ada kalimat pernah kalau ngaji utawi iku kelawan pakai bahasa Jawa, ya Jawa Pegon. Itu memang dari Wali Songo. Nah, tetapi beliau yang membuat tanda mim mubtada khobar kho. Ternyata saya lihat ini Syekh Soleh Darat alim dari mana? Gak tahu ini murid Syekh Ahmad Zidi Dahlan. Siapa Syekh Ahmad Zidi Dahlan? Yang menyusun kitab Mukhtasar Jiddan. Mukhtasar Jiddan. Jadi kadang-kadang alafu ada kiai-kiai ulama-ulama, Pak dengan ngajar apa? Alhamdulillah saya ngajar kitab Jurmiyah. Masya Allah syarah Jurmiyah. Yang ngarang siapa? Siapa ya? Ayah yang ngarang Syekh Ahmad Zidi Dahlan. Kembali Syekh Mahfud Termas kembali ke kota Mekah, kemudian beliau menuntut ilmu dengan 2 orang, yaitu As-Sayyid Bakri Syatar yang telah menyusun kitab Hasyiah I'anatul Talibin fi Ilmi Al-Fadh Fathul Mu'in. Banyak
mulai dari fikih, kemudian belajar balaghah, kemudian belajar tafsir, belajar ulum tafsir, kemudian beliau juga menuntut ilmu belajar fikih, qawaidul fikih, belajar ulumul fiqh sampai Jawabul Jawami, belajar semua. Dan beliau juga mengambil sanad baca kitab Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Muwatta, Musnad Ad-Darimi, Kutubut Tis'ah, banyak dengan As-Sayyid Al-Hadith Husain Al-Habsyi yang telah saudara yang telah mengarang kitab Sifudurat. Al-Habib Ali Al-Habsyi di Hadramaut, Al-Habib Husain ada di kota Makkah. Nah, beliau ini abahnya mufti dan anak mufti Ibnu Mufti. Walhasil Syekh Mahfud Termas ini tinggal di kota Mekah, duduk di kota Mekah, belajar di kota Mekah, menjadi ulama Mekah, dan beliau juga mensyarahkan hasyiah kitab. Ada kitab beliau namanya Syarah Al-Fiyatus Suyuti, Manhaj Dawin Allah, Syarah Al-Fiyatus Imam Suyuti. Karena beliau ini sedikit cerita tentang kitab, nggak apa-apa ya? Ya, karena di sini kita pesantren dan kemudian banyak talabatul ilm, banyak santri sekalian kita dikeroyok mengingat tentang mereka ulama-ulama besar dan kita ingat dengan Maulid Nabi Muhammad. Nah, kemudian ada lagi kitab Mauhibul Fadli fi Hasyiyah Bab Fadl punya Syekh Mahfud Termas, yaitu kitab hasyiah. Kalau gurunya punya hasyiah, muridnya juga punya hasyiah. Yaitu ada kitab Muqaddimatul Hadramiyah, kemudian disyarahkan oleh Ibn Hajar Al-Haytami, namanya Manhajul Qawi, dihasyiahkan oleh Syekh Mahfud Termas. Di antara murid-murid Syekh Mahfud Termas itu ada Syekh Hashim Al-Asy'ari, Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari yang telah mendirikan Nahdlatul Ulama. Kemudian ada lagi Kiai Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Kemudian ada Kiai Maksum Al-Lasani, Kiai Baidawi Al-Lasani, Kiai Dalhar. Nah, kemudian ada lagi Tobagat yang sebelum Syekh Mahfud Termas ada ulama besar, kiai besar, dan mungkin bisa jadi gurunya Syekh Mahfud Termas. Bahkan As-Sayyid Bakri Syatoh belajar bareng bersama beliau, bersama Syekh Ahmad Zaid Dahlan, yaitu yang dikenal Kiai Ahmad Bakri As-Saburi Al-Madani. Purwakarta. Ini Mama Bakri, beliau ini alim, allamah, syekh, imam. Masya Allah, di kota Makkah sudah alim, pulang ke Indonesia alim. Beliau ini teman belajar bareng sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Teman bareng Syekh Nawawi Al-Bantani. Bahkan kalau di Jawa Barat ada 3 serangkai ini. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani di Banten, kemudian di Purwakarta ada Syekh Ahmad Bakri atau dikenal Mamak Sempur. Kiai Ahmad Bakri atau Mamak Sempur. Kemudian kalau di Jakarta ada Abdul Bandung Yahya, ini 3 serangkai. Jadi mereka ini saling menimba ilmu, saling belajar. Murid Syekh Ahmad Zaid Dahlan di kota Mekah. Nah, tobagat-tobagat ini di antara mereka ada lagi. Kalau di Jawa Kiai Soleh Darat. Kemudian kalau di Madura ada Kiai Fadil Bangkalan. Kalau di Palembang ada Syekh Abdul Somad Al-Falembali. Kalau di Banjar ada Syekh Hasan Al-Bajali. Jadi Masya Allah. Nah, Mama Bakri ini muridnya banyak. Masya Allah, tabarakallah. Dari Tasik, dari Garut, dari Jakarta, dari Banten, kemudian dari Jawa Tengah, itu belajar sama Mama Bakri. Hah? Oh, Bapak juga katanya. Apa belajar juga sama beliau? Berarti sanatnya tinggi. Alhamdulillah punya sanat tinggi. Karena al-isnad sanat itu adalah bagian daripada agama. Katanya siapa? Kata Sayyidina Imam Abdullah bin Mubarak. Laula al-isnad laqala masya. Kalau tidak karena sanad, maka orang akan bicara semaunya mereka dan seinginnya mereka. Maka dari itu para ulama, para kiai, para ajian, para habaib, mereka ahli ilmu, mereka tidak berbicara kecuali dengan sanad, dengan pendidikan, dengan ilmu, dengan guru, dengan syekh, dengan ustaz sampai kepada Nabi Muhammad bersama ustaznya. Dan katanya Sayyidina Imam Muhammad bin Sirin tabi'iyun jalil, beliau mengatakan inna hadzal ilmi fadlu wa man ta'khudhu minhu. Ilmu itu adalah agama. Jenengan ini lihat belajarnya dengan siapa, sanatnya bersambung atau tidak. Alhamdulillah, masyarakat Ciberem suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ayahanda dulu, ayahanda Muhammad Syekh Muhammad Syijai. Siapa abang?
Kiai Abdus Sobur. Abdus Sobur. Kiai Abdus Sobur, ayah Kiai Muhammad Syuja'i. Dan kemudian lahirkan Kiai Abdus Syuja'i belajar di kota Mekah, bertemu banyak dengan ulama-ulama, dan di antaranya beliau juga belajar dengan Syekh Muhammad Abdul Malik di Masjidil Haram. Jadi alhamdulillah sanad beliau bersama kami. Kalau beliau orang-orang mutabayyidin, orang-orang lama dulu. Kalau saya minal lahirin, yang mutaakhirin. Jadi saya ketemu di Mekah sama Syekh Muhammad cuma 4 tahun, kemudian beliau meninggal di akhir umur. Kalau beliau di awal-awal Syekh Muhammad, lagi semangat-semangatnya Syekh Muhammad, sedang mengajar, lagi ganteng-gantengnya Syekh Muhammad, lagi tamat-tamatnya mengajar di Masjidil Haram. Ini Syekh Muhammad Syuja'i yang hari datang ke beliau. Makanya Syekh Muhammad ketika datang ke Indonesia dicari mana Habib Syekh, mana Habib Ali Al-Aqtas, mana Kiai Fulan, mana Ustaz Fulan, sampai beliau mendatangi ke Lirboyo Kiai Abdul Karim. Ternyata Kiai Abdul Karim belajar di kota Mekah bersama Syekh Abdul Maliki, murid Kiai Abdul Bakalan. Masya Allah, inilah intisal, yaitu tali penyambung silaturahmi kita melalui ilmu, melalui pendidikan dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya kita diajak oleh ulama-ulama kita disatukan, dibersamakan dengan apa? Dengan Nabi Muhammad. Untuk mengikat dengan Nabi Muhammad, para ulama, para kiai mengajarkan kita akhlak Nabi Muhammad, budi pekerti Nabi Muhammad dengan sirah Nabi Muhammad. Makanya para ulama dikit-dikit maulid. Yang namanya baca maulid, tadi Habib saya tanya sama Habib Khalid, Bib, antum baca maulid kapan? Bib, alhamdulillah ini 60 hari kita baca maulid. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ada yang baca maulid tahunan, ada yang baca maulid bulanan, ada yang baca maulid ketika musim maulid, bulan Rabiul Awal, ada dari tanggal 1 sampai tanggal 12, ada yang tanggal 1 sampai tanggal 30, ada yang Habib Khalid sampai 60 hari. Masya Allah, khatamannya 2 bulan. Baca terus setiap hari. Masya Allah, tabarakallah. Ada teman-teman kita baca maulid setiap hari. Saya katakan yang namanya baca maulid, salawat kepada Nabi Muhammad, bukan hanya setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Walau anna amilna kullahin, setiap saat, setiap waktu. Tetapi kita ikat dengan maulid Nabi, dengan pembacaan sirah Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, sirah Nabi Muhammad sudah dinyatakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Lebih dari 1000 ayat. Kalau mau saya sebutkan, besok pagi sampai sekarang. Mau disebutin nggak? Kelamaan. Kebanyakan. Ya udah, kita sebutkan sedikit aja. Allah menyatakan di dalam ayat suci Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lakum ya Rasulullah uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Nabi Muhammad uswah, suri tauladan. Jadi Nabi Muhammad, perkataannya, perbuatannya, diamnya Nabi Muhammad, harakatnya Nabi Muhammad, kehidupannya Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad, itulah buddha anjal bagi anak tadi. Kita ikuti, kita pelajari. Makanya para ulama selalu update. Tahu update ya? Anak-anak tahu update? Update handphone? Bukan. Kalau anak-anak sekarang ini zaman now, tahu zaman now? Kita kemarin di kuliah kan? Kuliah ya ini era transformasi generasi Z, di era transformasi. Jadi apa? Dulu kita generasi X, Y, sekarang anak-anak Gen Z. Era transformasi digital. Ini anak-anak sekarang sudah kenalnya sama digital. Ini saya mau tanya sama anak-anak, ini datang ke sini maulid, bawa kitab maulid ya? Kagak ada, apalagi ibu-ibu tanya ibu, Bu, ibu-ibu datang ke masjid, ada maulid, bawa kitab maulid, bawa siwak enggak? Bawa tasbih enggak? Jarang. Kebanyakan bawa handphone. Betul? Betul. Iya. Update-nya apa? Macam-macam update. Yang update-nya handphone dari Samsung 123 atau Samsung berapa? iPhone 123 atau sampai Samsung berapa? iPhone berapa? Kemudian update aplikasi. Ada aplikasi Instagram lah, YouTube lah, inilah. Jadi alhamdulillah di sini antum punya kiai, punya ustaz, punya syekh, gurunya kelihatan. Enak kan? Enak. Kalau gurunya nggak kelihatan, sama siapa belajar? Makanya sekarang ulama-ulama sekarang, anak-anak sekarang, kenapa dengan mengaji? Alhamdulillah sudah belajar sama ustaz itu. Kenapa dengan mengaji itu? Alhamdulillah sudah belajar sama ustazah Instagram. Sama siapa lagi? Sama ustazah Facebook.
Nanti anak-anak, kenapa kamu ngaji? Alhamdulillah kamu sudah biasa baca dengan bahasa yang terbodoh. Jangan belajar sama ustaz, sama kiai dengan sangat dengan pendidikan. Nah, maka dari itu, kenapa para ulama-ulama mengajar? Karena dengan membaca maulid ada keberkahan. Tadi kita baca maulid, apa kita harapkan lagi? Keberkahan ketika di kampung, di tempat gang-gang, rumah-rumah, acara-acara seperti ini berkah. Apa kata Habib Al-Haji? Wa min nasyidi ta'atara al-ruh wal manazil wa bi amrihi tatayyabat al-majalis wal mahafil. Masyaallah. Hafal anak. Masyaallah. Siapa tadi yang ngomong mahafil tadi? Anda mau kasih hadiah. Jadi ketika dibacakan oleh Muhammad, maka kampung, gang-gang, rumah-rumah semua turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turun keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ustaz-ustaz kiai-kiai dengan setiap acara baca maulid. Enggak kenal waktu. Ketika sunatan baca maulid. Ketika kawinan baca maulid. Ketika pindah rumah baca maulid. Kemudian pulang haji baca maulid. Masya Allah, mau disunat lagi baca? Gak berani. Kok tambah lagi? Tahlilan hal baca maulid. Kenapa hal dengan baca maulid? Biar berkah yang dihaulikan umat Nabi Muhammad. Ambil berkah dari sumbernya Nabi Muhammad. Makanya tidak ketinggalan dengan istilah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ada aplikasi yang bagus. Ini aplikasi yang indah yang disampaikan oleh Sayyid Baqi Syabab di dalam kitab I'anatul Hasyiyah I'anatul Talibin fi Hilli al-Fadhilatul Mu'in juz 3 di dalam kitab berbuah 5. Ternyata Sayyid Baqi Syabab mengutip kata-kata yang begitu indah, yang begitu baik, sebuah aplikasi yang sudah dilakukan sejak abad ke-3 sampai sekarang. Aplikasi ini apa? Ini adalah perkataan dari Sayyidina Imam Ma'ruf al-Qadhi. Ini Ma'ruf al-Qadhi, ini sanad ulama sufiyah, semua kita sanadkan. Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian As-Sari As-Sakati, Al-Imam Al-Bukhari, semua kembali kepada Ma'ruf al-Qadhi. Apa kata Sayyidina Imam Ma'ruf al-Qadhi? Man hayya maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwanan wa 'awqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tajammala mahabbatan wa ta'ziman li Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasyarahu Allah ma'an nabiyyin wa kana fi 'alaihi. Kata di barang siapa menyediakan, menjadi penyelenggara, membaca maulid baik rumah, masjid, kampung, lapangan, dimanapun.